Shalom kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Kita bersama-sama patut mengucap syukur karena Allah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama belajar, menelaah dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Malam hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah hambanya Bapak Pendeta Juni Bale. Selamat malam untuk Ibu Lydia, Bapak Jerry, Bapak Freddy Ongkosa Putra, Bapak Yosef, selamat datang kembali Pak, turut berduka cita, dan kami bersyukur Bapak sudah kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Juga Ibu Sri Kartini, selamat malam. Ibu Lydia, shalom Bu Lydia, dan Bapak Juni Bale tentunya. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama dibekali oleh firman Tuhan. Untuk itu saya mohon hambanya Bapak Freddy Ongkosa Putra untuk memimpin kita di dalam doa sebelum firman Tuhan diberitakan. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih. Malam juga Pak Jerry ada di sini. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan hari yang Engkau beri Tuhan untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam Zoom FBF. Ya Bapa, kami berterima kasih akan kasih-Mu yang senantiasa menemani kami dari hari lepas hari. Tuhan, ajarlah kami agar kami selalu dekat dengan Engkau, melakukan segala yang Engkau perintahkan, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus senantiasa, agar kami tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan. Tolong kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pujian, penyembahan, dan juga firman-Mu, Tuhan. Tolong kami semua, agar kami boleh menangkap apa daripada isi hati-Mu, sehingga kami makin kuat dan makin dekat kepada Engkau. Tolong sahabat kami yang masih belum hadir, Tuhan cepatkan langkah mereka, agar mereka semua boleh mendapatkan bagian di dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam yang indah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Saya persilakan untuk hambanya Bapak Juni Bale untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak sudah bisa share screen Bapak. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersyukur sekali malam hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam persekutuan FWF. Saya harus sebentar ya Bu Mastri. Belum keluar ya Bu ya? Belum Pak.
Bentar. Sudah, Pak? Unmute mungkin Pak, belum unmute Pak. Ya, Pak Shalom. Junior. Ya, oke, suara keluar Ya. sudah. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya diminta untuk memperkenalkan diri pada teman-teman semua. Nah, ini keluarga kami dan saya bersama dengan istri dan anak-anak tinggal di Kota Makassar. Saat ini berada di Kota Makassar dan melayani bersama-sama dengan Pastor Yakub di Kota Makassar, IFJF Makassar. Saya bersyukur sekali malam hari ini diberikan kesempatan oleh Ibu Masti untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai warisan. Namun sebelum itu kami mengucapkan Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Imlek pada kemarin dan juga hari ini. Nah, malam hari ini kita bersama-sama belajar mengenai warisan. Kita bersyukur kita boleh berada bersama-sama di dalam satu kesempatan yang baik untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 3 Yohanes, surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, yang menjadi dasar renungan kita bersama-sama malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes dan dia sampaikan kepada anak rohaninya yang kita tahu bersama bahwa waktu itu dia tuliskan kepada seorang yang bernama Gaius. Nah, ada berbagai bentuk warisan. Ada warisan yang bersifat kebendaan, yaitu rumah, tanah, harta kekayaan, deposito, dan lain sebagainya. Ada pula warisan yang tidak terlihat, yaitu ilmu pengetahuan, pendidikan, budi pekerti, dan hidup, dan sebagainya. Nah, dalam pembacaan malam hari ini, Rasul Yohanes ini membicarakan mengenai warisan jenis yang kedua, yaitu warisan iman. Iman itu tidak terlihat, namun dampaknya terlihat dalam hidup seseorang. Jadi, Bapak Ibu, malam hari ini akan berbicara mengenai bentuk warisan yang kedua yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Di dalam pembacaan kita tadi,
bahwa dia berbicara tentang bagaimana dia menemukan anak-anak rohani, hasil daripada didikan dia, hasil daripada pelayanan dia. Dia katakan bahwa ketika dia kembali, dia melihat bahwa anak-anak binaannya, orang-orang yang dia bina, orang-orang yang dia latih, itu hidup di dalam kebenaran, akan kebenaran, pengenalan akan firman Tuhan. Jadi malam ini kita berbicara ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana iman itu kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi di bawah kita. Ya. Nah, warisan. Malam ini kita akan berbicara mengenai warisan iman. Jadi saya akan membahas ini menjadi landasan kita semua, pegangan kita semua, dan menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, dan juga di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Bahwa warisan iman ini adalah sesuatu yang sangat penting dibicarakan. Warisan iman ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena Tuhan sendiri menekankan ini. Tuhan sendiri mau supaya kita bersama-sama belajar tentang ini. Nah, iman Kristen bukanlah sekedar teori atau ide yang abstrak, melainkan hidup secara konkret dalam sosok yang dapat disebut namanya. Dalam perikop ini nama itu adalah Gaius. Ya, di dalam ayat yang pertama, Gaius dilaporkan hidup di dalam kebenaran. Kata kebenaran dalam surat-surat Yohanes adalah cara unik Yohanes untuk mengacu kepada Kristus. Jadi Yohanes berusaha untuk menuliskan sesuatu yang benar-benar kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Kebenaran itu berasal daripada Tuhan. Jadi dia melatih anak-anaknya, anak-anak rohaninya, orang-orang yang dia didik untuk melayani Tuhan, ya, untuk mengenal sosok, mengenal pribadi yang adalah Yesus sendiri, yang merupakan kebenaran itu. Ya, di ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa kebenaran, Gaius ini hidup di dalam sebuah kebenaran. Nah, kita mungkin tergoda memaknai kekristenan sebagai seperangkat doktrin atau ritual. Mungkin karena itu ritual dan doktrin mudah dijinakan di atas secari kertas. Ada 3 Yohanes yang menggambarkan iman yang dihidupi pribadi-pribadi yang berelasi. Gaius hidup dalam relasi kasih dengan penatua, dengan orang-orang yang menyaksikan dan mencitrakan akan kehidupannya kepada penatua. Jadi saya sangat yakin bahwa Gaius ini melihat cara hidup daripada Yohanes. Cara hidup daripada anak atau orang yang pernah dekat dengan Tuhan. Dia melihat cara hidupnya. Dia melihat bagaimana kehidupan sehari-hari. Dia melihat bagaimana imannya kepada Tuhan. Ya. Sehingga Gaius ini dikatakan bahwa dia memelihara imannya. Dia hidup di dalam kasih Tuhan. Dia hidup di dalam mendisiplinkan diri kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Supaya dia boleh dikatakan bahwa benar-benar kehidupannya terjaga. Nah, hidup di dalam kebenaran itu berpadanan makna dengan berjalan dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya. Nah, istilah tersebut menunjukkan sikap iman yang aktif dan konkret dalam kehidupan Gaius. Saudara-saudara, kita melihat bahwa sikap iman yang nyata disaksikan oleh para kehidupan atau diri daripada penatua. Sikap iman seperti Gaius memang berpotensi konflik dan penuh gesekan. Namun Gaius tidak berteori.
Ia beriman secara konkret dan menghadapi segala tantangan, bahaya, dan risikonya. Saudara-saudara, ini biasa begini, bahwa kadangkala orang menjaga imannya, orang menjaga kehidupan supaya hidup berkenan kepada Tuhan, itu menjadi buah bibir daripada orang lain. Ya, kita bersyukur bahwa kita benar-benar dilatih Tuhan. Kita benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus menjaga sikap iman kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang benar yang dikatakan penulis Alkitab. Hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Iman tidak boleh hanya menjadi doktrin atau ritual, melainkan harus berdenyut aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman tidak bisa hanya menjadi aturan dan larangan, namun harus dihidupi dalam kasih dan kebenaran, supaya menjadi perbuatan yang nyata dan dihidupi oleh roh. Ya, saya percaya bahwa kita semua tidak hanya mengajarkan tentang iman itu saja, tetapi kita juga mengaktualisasikan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita ada sampai dengan hari ini itu karena kita mempercayai bahwa Tuhan itu menolong kita, bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Nah, ketika seseorang bersentuhan dengan gereja, bukanlah teori atau kehebatan intelektual yang membawanya kepada Kristus, melainkan perhatian, kemurahan, dan kasih dari orang seperti Gaius. Jadi hanya hidup kita sebagai pengikut Kristus yang memancarkan kasih Kristus, barulah orang-orang yang bersentuhan dengan gereja atau komunitas Kristen akan merasakan kasih Allah yang sejati. Jadi kita tidak hanya bisa ke gereja, kita hanya tidak hanya bisa pergi ke gereja kalau kita berkata bahwa saya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi ini perlu praktek nyata di dalam setiap kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Gaius. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saya mau membaca sebuah ayat, sebuah bagian dari Ulangan pasal yang ke-6. Ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ya, sorry. Ayat yang ke-9 saya ulang, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara-saudara, warisan apa yang kita mewariskan kepada anak cucu kita? Ya, warisan apa yang kita mau wariskan, yang kita mau berikan kepada anak cucu kita? Saudara tentu kalau melihat akan gambar yang saya tampilkan ini, ada sebuah Alkitab dan setumpuk dolar atau setumpuk. Yang pertama, warisan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita
adalah warisan teladan. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dari firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita harus mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Nah, teladan yang pertama, teladan dengan mengasihi Tuhan. Jadi kita harus memberikan warisan teladan, yaitu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengenal Tuhan pada waktu usia berapa tahun. Tapi saya ketika lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah Kristen. Ya, saya tahu, saya pergi ke gereja, saya baca Alkitab, saya pergi ke ibadah, saya berdoa, itu karena saya melihat bahwa keluarga saya, orang tua saya membawa saya ke gereja. Dan saya lihat cara ibadah, cara membaca Alkitab, orang berdoa di gereja itu seperti apa. Ya, awalnya di sekolah minggu, dan akhirnya menjadi pemuda, dan akhirnya pergi ke gereja, beribadah, sama seperti layaknya orang tua saya. Nah, teladan ini saya lihat dari keluarga saya. Saya mendengar daripada kedua orang tua saya bahwa kakek nenek moyang mereka itu tidak mengenal Tuhan. Mereka masih animisme. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada patung, menyembah kepada batu, menyembah di bawah pohon, ya, menyembah kepada tombak, menyembah kepada alat-alat yang semestinya itu bukan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi itulah, waktu itu atau saat itu kakek nenek moyang kami merasa bahwa itu adalah sesembahan yang mereka harus junjung tinggi. Tetapi sampai kepada generasi orang tua saya, mereka mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Bertekad untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teladan inilah yang membawa kami, membawa anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mengasihi Tuhan. Anak-anaknya tahu bahwa ada Tuhan yang kita harus sembah. Yang kedua, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Hukum yang utama dan yang pertama di dalam Matius 22 ayat 37, itu merupakan sebuah hukum yang utama di dalam setiap hidup kita. Adalah sebuah perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu tidak hanya bisa diomongkan, tidak hanya bisa dikatakan, tetapi harus dilakukan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga, menjadi teladan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam renungan kita, di dalam memberi, di dalam mengasihi, di dalam mempraktikkan akan etika Kristen di dalam kehidupan. Saudaraku, semua yang kita lakukan, itu kita memberikan sebuah contoh. Ya, warisan yang kita lakukan itu adalah sebuah warisan yang baik yang kita berikan kepada anak cucu kita. Sebuah teladan yang baik kepada anak cucu kita. Seringkali kita melihat bahwa ada orang-orang yang hanya memberikan ucapan terima kasih aja sulit. Pernahkah saudara membantu seseorang, ya, katakanlah dia tuh teman gereja, orang gereja yang kenal Tuhan, tapi sulit sekali memberikan ucapan terima kasih. Sulit sekali memberikan sebuah kata-kata terima kasih pada waktu kita menolong dia, pada waktu kita membantu dia. Sulit sekali. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini tidak melihat contoh yang baik daripada orang tuanya, daripada keluarganya.
Sehingga mereka menganggap bahwa hal itu biasa. Saudara-saudaraku, teladan yang baik mari kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teristimewa untuk keluarga kita, anak dan cucu kita. Nah, saudara, bangsa Ibrani itu sukses di dalam membuat agama menjadi bagian integral dari kehidupan. Pendidikan agama Kristen mereka itu berorientasi pada kehidupan, bukan orientasi pada informasi. Jadi orang-orang Ibrani itu melatih anak-anak mereka untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Itu sejak awal. Dan bukan hanya mereka biarkan begitu saja, tapi mereka mendampingi. Ya, mereka mendampingi, mereka menuntun, mereka memberikan contoh kepada anak-anak mereka dalam mereka belajar tentang firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup dan kita ada di satu bangsa yang masih memberikan kita kesempatan yang luas, kesempatan yang besar untuk boleh memuji, menyembah Tuhan, dan meninggikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tidak ada larangan apapun juga. Tidak ada satu tekanan yang sangat drastis di dalam kehidupan kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saya bersyukur, kita bersyukur sekali karena kita masih ada di satu bangsa yang masih memberikan kita kesempatan yang baik untuk memuji dan menyembah. Di dalam kita merayakan Natal, kami merayakan Natal mungkin sampai dengan beberapa hari ini masih ada Natal. Kalau di Kota Makassar biasanya lembaga-lembaga yang lain itu masih merayakan Natal, seperti tanggal 16 kemarin, tanggal 20 kemarin kami masih merayakan Natal seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia di Kota Makassar. Itu baru merayakan Natal tanggal 20 kemarin. Dan dihadiri oleh wakil dari wali kota dan juga dari Kemenak, Kementerian Agama Kota Makassar, Kepala Kemenak datang. Dan mereka mengikuti akan perayaan Natal yang kita selenggarakan. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal yang baik. Ya, tidak ada sesuatu yang terlalu dikhawatirkan terjadi. Karena apa? Karena orang melihat bahwa kehidupan harus semakin baik dalam kita mengikut Tuhan. Nah, hal yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita sama-sama malam ini adalah warisan yang kedua. Itu adalah warisan pendidikan Kristen di dalam keluarga. Warisan pendidikan Kristen dalam keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang beberapa hal. Dikatakan bahwa engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang artinya mengajarkannya dengan sabar. Mengajarkan firman ini berulang-ulang. Dengan tekun, dengan kesabaran. Karena tentunya kita tidak bisa mengajarkan hanya satu kali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita itu berulang kali. Yang kedua, membacakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, engkau duduk di rumahmu. Artinya kita punya kesempatan, kita punya waktu untuk membacakan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, dalam perjalanan. Lalu dikatakan bahwa pada saat engkau berbaring, pada saat engkau bangun. Ya, ini artinya bahwa kita harus mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, membacakannya pada waktu kita duduk di rumah kita, pada waktu kita dalam perjalanan, pada waktu kita berbaring, pada waktu kita bangun. Diajarkannya kepada anak-anak kita pada setiap saat.
Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada wadah-wadah seperti ini yang masih mengingatkan kepada kita, yang masih mengajarkan kepada kita untuk terus dan terus belajar akan firman Tuhan. Saya tadi merenungkan bahwa EVF adalah sebuah warisan yang telah diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita sebagai generasi selanjutnya. EVF adalah Tuhan sudah buat untuk kita boleh bersama-sama menikmati. Dan ini adalah warisan yang baik. Warisan yang sangat baik untuk kita semua. Nah, ada sebuah tradisi di dalam bangsa Israel yang namanya tradisi lisan. Ya. Bahan yang diturunkan dari generasi. Jadi orang Israel itu mengajarkan anak-anaknya dengan sebuah perkataan yang lisan, diajarkan. Dan ini yang dilakukan di dalam mewariskan iman kepada keturunan mereka dari generasi ke generasi. Saya dulu di dalam keluarga kami kalau makan itu suka makan bersama. Makannya sama-sama. Tidak bisa ada satu orang yang tidak hadir pada saat makan. Kalau tidak ada yang, kecuali dia pergi ke tempat yang jauh atau tempat lain, di kampung yang lain. Tetapi selama dia masih ada di rumah, dan pada waktu kita makan, katakanlah makan malam, dan salah satu anggota keluarga itu nggak ada, dicari. Harus ada. Baru saudara perempuan atau ibu kami itu menakar makanan di dalam piring-piring kami masing-masing. Dan itu sebuah tradisi. Karena apa? Karena di dalam waktu makan bersama itulah kita mendengar akan nasihat, cerita dari orang tua, dari ibu atau dari bapak. Tentang kehidupan mereka zaman dulu. Tentang bagaimana sulitnya mereka hidup di waktu tahun 60-an. Bagaimana proses mereka membesarkan kami. Bagaimana mereka harus berjuang. Bapak harus berjuang. Apalagi musim seperti ini, musim hujan seperti ini. Bapak saya harus meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang lain untuk mencari ikan. Hanya sekedar untuk menjual dan untuk bisa mendapatkan atau membeli jagung untuk memberi makan kami. Jadi di tempat makan itulah, ketika makan bersama itulah, kami mendengar tentang kisah dari mereka. Menceritakan bagaimana perjuangan yang berat untuk menghidupkan 4 orang anak. Bagaimana membesarkan kami. Perjuangan yang berat. Dan itu diceritakan. Sehingga itu menjadi sebuah cerita yang tidak pernah hilang. Sampai hari ini. Bahwa dulu orang tua kami untuk membesarkan kami harus membutuhkan pengorbanan yang begitu luar biasa. Nah, tradisi-tradisi lisan ini sebenarnya sudah terjadi pada waktu bangsa Israel mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, saudara, terhadap anak, baik kepada media, teman sebaya, sekolah, bahkan
Saya kayaknya sinyalnya. Halo Bu. Halo Bu. Handphone. Halo Bu. Lanjut Pak, kedengaran, lanjut. Oke. Nah, mengapa pendidikan agama itu begitu penting dalam keluarga? Karena anak-anak kita itu membutuhkan Tuhan dan harus menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan mereka. Anak-anak membutuhkan Tuhan dan harus menjadikan Tuhan menjadi yang terutama. Yang kedua, anak-anak akan menghadapi pengajaran-pengajaran yang palsu. Anak-anak ini akan menghadapi pengajaran-pengajaran yang akan sulit ke depannya. Oleh sebab itu, pengajaran akan kebenaran firman Tuhan itu menjadi penting di dalam setiap keluarga kita. Yang ketiga, anak-anak itu akan menghadapi pergaulan yang sangat bebas di luar sana. Anak-anak akan menghadapi pergaulan-pergaulan yang begitu rupa, sehingga firman Tuhan itu menjadi dasar yang sangat pokok di dalam hidup mereka. Kelak akan mereka menjadi orang tua dan akan mewariskan iman ke generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, pengajaran akan firman Tuhan itu begitu penting di dalam setiap kehidupan mereka. Jangan sampai kita lalai di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka terbius dengan informasi-informasi yang berada di media sosial, yang beredar di luar sana, dan kebenaran firman Tuhan tidak mendapatkan posisi di dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara, warisan yang ketiga adalah warisan komitmen kepada Tuhan. Warisan komitmen kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Itu artinya bahwa komitmen itu sebenarnya artinya sangat luas. Secara definisi, istilah ini menggambarkan suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada sebuah komitmen kita, ya, ada sebuah komitmen kepada Tuhan, ada sebuah komitmen yang sangat baik yang kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka terus berkomitmen kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Saya percaya bahwa komitmen ini adalah sebuah hal yang sangat penting juga di dalam kita mewariskan iman kita kepada anak-anak atau generasi yang berikutnya. Memiliki komitmen kepada Tuhan berarti kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jadi memiliki komitmen yang kuat, memiliki komitmen yang teguh. Ya, tidak bimbang, tidak goyah. Sehingga anak-anak kita boleh melihat akan hal itu. Ulangan 6 ayat 8 sampai 9 dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Lalu ada satu ayat juga di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius dikatakan bahwa dia memberikan sesuatu yang luar biasa, warisan iman yang luar biasa. Ya, dia katakan bahwa dia memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Ya, dia memiliki akan iman yang sangat kokoh. Dan itu dikatakan bahwa dia wariskan, dia lihat dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa warisan iman yang kita mau pelajari bersama-sama malam ini, kita yakini bahwa pernah lahir dan ada dari orang-orang yang kita kasihi. Itu tidak jauh dari orang tua kita, bapak atau ibu kita, yang mewariskan iman, yang mewariskan akan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita mendapati diri kita boleh kenal Tuhan, boleh mengasihi Tuhan, boleh ada sampai hari ini. Kita percaya bahwa itu semua karena ada sosok, ada orang yang pernah mengajarkannya kepada kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang memberikan dirinya untuk mengajarkannya firman Tuhan berulang-ulang kali kepada kita. Di dalam firman ini juga Paulus mengingatkan. Dia katakan bahwa hendaklah engkau tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Seringkali ketika kita sudah berada pada sebuah posisi tertentu, menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, kadang-kadang kita lupa dengan orang-orang yang pernah mengajarkan kita tentang kebenaran. Tetapi malam hari ini 2 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15 kembali menegaskan, mengajarkan kepada kita bahwa kita ada sampai hari ini. Kita beriman kepada Tuhan sampai dengan hari ini. Itu karena ada orang-orang yang menyerahkan dirinya, memberikan waktunya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Bahkan ayat 15 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hari ini, kalau kita mendapati diri kita mencintai Tuhan, hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, itu semua karena ada orang-orang yang pernah menuntun kita untuk mengasihi Tuhan. Ada 3 komitmen penting. Yang pertama, komitmen untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, kita harus punya komitmen yang penting di dalam kita mengikut Tuhan. Tidak setengah-setengah. Mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Komitmen yang kedua, komitmen untuk menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri.
Dan yang ketiga, komitmen untuk membangun keluarga yang sehat, yang mengasihi Tuhan, yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa jika di saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada warisan yang baik yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi-generasi yang akan datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada yang lebih baik, lebih bersukacita, yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Mari malam hari ini saya sekali lagi mengajak kita semua untuk mewariskan iman di dalam keluarga kita, mewariskan pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita, mewariskan sesuatu yang baik untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Yang pertama, wariskan teladan. Wariskan teladan yang baik. Beri teladan. Ya, berikan teladan. Saudara-saudara, mari kita lihat. Yang kedua, wariskan pendidikan Kristen dalam keluarga. Dan yang ketiga, wariskanlah kepada anak-anak kita komitmen untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus mempercayai Tuhan. Jangan pernah goyah. Sekalipun musim akan berganti, sekalipun tantangan-tantangan ke depan akan semakin banyak, tapi komitmen untuk percaya kepada Tuhan, komitmen untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Karena mereka tahu bahwa orang tuanya setia sampai akhir hayat hidupnya. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Timotius. Dia katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan iman ibumu yang sungguh-sungguh hidup di dalam dirimu juga. Saya percaya bahwa kalau kita melakukan ini di dalam setiap kehidupan kita, maka anak cucu kita menikmati akan kasih Tuhan dan tidak pernah tergoyahkan dengan hal apapun, karena mereka melihat iman daripada orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita wariskan iman yang teguh, iman yang tidak goyah, iman yang kuat di dalam hidup kita kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita, kelak nanti mereka juga akan dewasa, mereka juga akan berkeluarga, dan mereka akan mewariskan iman ini lagi kepada anak-anak mereka. Sehingga Tuhan terus dimuliakan, Tuhan terus disembah sampai selama-lamanya. Karena ada warisan iman yang kokoh, ada fondasi iman yang kuat dari generasi kita. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Kita bersyukur, kita percaya bahwa iman yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, itu akan membawa mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa di dalam mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita lakukan pada saat malam ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami belajar tentang bagaimana kami mewariskan iman, pengenalan kami kepada Tuhan, kepada anak cucu kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Godaan begitu banyak, Tuhan. Tetapi malam ini kami percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengajarkan firman Tuhan. Berulang-ulang kepada anak cucu kami. Supaya mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan warisan iman ini menjadi turun-temurun Tuhan. Tidak berhenti di generasi kami. Tidak stop di generasi kami. Tetapi itu akan terus ya Tuhan. Sehingga iman kepada Tuhan itu boleh berkesinambungan
Tidak berhenti pada satu generasi ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Supaya iman kami semakin kuat. Iman kami semakin teguh. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Dan warisan iman ini boleh diturunkan kepada generasi kami selanjutnya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus.